entah dari mana mulainya kata-kata saya ini ya. Sebelumnya saya minta maaf untuk Pak Prabowo ya. Bukannya saya tidak suka dengan Anda Bapak, saya menghormati, menghargai, bahkan saya sudah menganggap Anda sebagai Bapak saya ya. Ini ada sedikit curhatan dari saya Bapak. Saya pendukung 03. Saya tidak dibayar dengan apa-apa, cuman saya masuk di programnya Pak Ganjar ketika menjabat jadi gubernur Jawa Tengah ya. Ketika saya melihat video Anda di TikTok Bapak, tolong komentar kenapa kalian tidak suka kalau saya menjadi presiden. Kurang lebihnya seperti itu statement Bapak ya. Sekali lagi, saya tidak benci Bapak, saya tidak nyinyirin Bapak. Sebetulnya saya ya menghargai, menghormati, menyayangi Bapak ya. Begini Bapak, karena ini ya menurut saya Bapak memimpin sebuah negara yang besar ya. Saya ada story gini Bapak, tepat di rumah depan saya ini ya, saya ambil videonya dikit saja. Nah, ini rumah kakak saya Bapak, yang waktu itu baru diakui berumur 20 tahun. Itu baru diakui Bapak saya ya. Ini buat pelajaran kita semua, karena sebelum Bapak saya mengakui anaknya ini yang di depan rumah ini ya, bukannya saya membuka aib sendiri, untuk pelajaran kita semua ya. Kembali lagi, ini tidak diakui Bapak saya selama hampir 20 tahun lebih. Usaha-usaha Bapak saya tidak ada yang berkembang, mengalami kebangkrutan. Begitu juga dengan kehidupan saya, seperti apa yang diperbuat Bapak saya itu turun ke saya, atau istilahnya itu karma Bapak ya. Yang saya maksud di sini ya, jika memang Bapak terlibat di masa era 98 ya, banyak orang tua maupun kerabat yang selalu menjalankan aksi kamisan hanya untuk mengetahui di mana anaknya jika masih hidup, dan di mana makamnya jika sudah meninggal ya. Dan jika Bapak menjadi presiden ya, saya merestui, saya menyetujui jika memang Bapak tidak terlibat di peristiwa 98. Tapi beda cerita Bapak kalau Bapak terlibat di peristiwa 98. Bagaimana perasaan para orang tua, para saudara yang anaknya atau keluarganya sampai saat ini tidak tahu di mana jasadnya jika sudah meninggal, di mana ditahan jika memang masih hidup ya. Bagaimana perasaan mereka, para orang tua ini Bapak ya. Begitu juga ini, kembali lagi ke story saya, perasaan kakak saya ini yang hampir 20 tahun lamanya ya, dari masa lahir sampai umur 20 tahun tidak diakui sama orang tuanya sendiri ya. Saya pernah tanya-tanya sama kakak saya ini yang di depan ya, beda ibu, bagaimana perasaan Pak D, saya akan menyebutnya Pak D, bagaimana perasaan Pak D ketika melihat keluarga saya tanya langsung ya. Sedih toh tante, karena kakak saya ini memanggil saya tante. Sedih toh tante, pergi bareng-bareng naik mobil, saya cuman melihat, saya mau ikut, saya dilarang sama ibu saya. Ini sedikit curhatan kakak saya ketika saya tanya ya. Di situ saya, saat ini pun bapak saya sudah meninggal, semoga beliau
tenang di sana dan diterima di sisi Allah di surganya ya. Di sini saya merasa tak bisa ngomong apa-apa ya. Ketika saya jawab seperti itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Semaksimal mungkin berusaha, sebisa mungkin saya support ya, dengan bantuan materi sedikit. Ketika saya intinya meski saya saat ini masih ekonomi menengah ke bawah ya, gaji saya hanya 1.200.000. Kerjaan saya cuman ngomong. Kemarin bisa 1.800.000 karena ini momongan dicabut satu, jadi tinggal 1.200.000 ya. Nah, itu sedikit story saya untuk Pak Prabowo, dan ini ucapan terima kasih saya mewakili kakak saya kepada Pak Ganjar. Terima kasih buat Pak Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah, kakak saya ini mendapat bedah rumah ya. Saya merasa senang karena apa? Saya sebagai adik-adiknya, orang tuanya dulu belum bisa membahagiakan kakak saya ini ya. Setidaknya ada programnya Pak Ganjar yang bisa membahagiakan kakak saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya tetap akan ya memperjuangkan Pak Ganjar entah sampai mana akhirnya ya. Dan sampai saat ini juga terima kasih kembali karena kakak saya itu sakit ya, pasang ring jantung yang kalau dulu itu bisa 2 digit pasang ring, sekarang free. Kakak saya ini udah pasang jantung, udah pasang ring ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ganjar dengan program-programnya. Oh ya, ini luas tanah kakak saya tidak ada 100 meter, karena di bawah 100 meter kubik itu kan free. Iya, ini free, kakak saya nggak bayar pajak bumi dan bangun. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ganjar ya. Mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih saya kepada Pak Ganjar mewakili kakak saya, dan ya rasa sayang saya, rasa hormat saya, rasa menghargai saya kepada Pak Prabowo ya. Jaga perasaan mereka, para orang tua maupun kerabat di tahun 98 ya. Jika memang Bapak tidak terlibat, saya akan tetap support ya. Ya, ini ada sedikit lagi story untuk Pak Prabowo ya. Kepastian kakak saya ini ya, karena tidak pernah tes DNA, banyak orang-orang di sekitar ya gosipnya, oh itu anaknya Pak ini, kronologinya begini-begini. Itu terdengar dari tetangga saya Pak ya. Begitu juga saya mungkin ya kemungkinan ragu ya antara percaya dan tidak kalau Pak Prabowo terlibat peristiwa 98 ya. Ya hanya Pak Prabowo dan Tuhan yang tahu mungkin ya. Ya, kembali lagi, meski saya mendengar cerita-cerita dari tetangga saya, oh ini kakakmu Mbak, ada tetangga saya yang bilang seperti itu ya. Karena apa? Keturunan itu tidak jauh. Kata-kata tetangga saya, maksud saya begini, kata-kata tetangga saya bilang seperti ini, wajahnya mirip bapakmu, tidak cuman 1-2 orang, hampir lebih dari 5 orang berkata seperti itu kepada saya. Ada yang bilang kacang tidak akan meninggal lanjaran ya. Anak juga tidak jauh dari rupa bapaknya. Banyak yang bilang seperti itu. Begitu juga jika kabar-kabar di luaran sana, ada yang bilang Pak Prabowo gini tentang
terlibat dan tidak terlibatan di era 98 ya. Hanya Pak Prabowo mungkin yang tahu dengan jelas ya. Sekali lagi, saya bukannya tidak suka dengan Pak Prabowo, karena ada video dan Pak Prabowo menanyakan apa alasan Anda tidak suka kalau saya jadi presiden. Nah, ini jawaban untuk Bapak. Oke, sehat-sehat selalu Bapak ya.